lagi kita mau beribadah dengan Kak Ripka dan Kak Angel di acara Sabtu sore di Super Saturday. Adik-adik siap memuji Tuhan? Adik-adik siap menyembah Tuhan? Amin. Kita mau persiapkan buat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, beracaralah Tuhan buat kami semua Tuhan, baik adik-adik dan juga guru-guru yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan beserta kita. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau pujikan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap untuk memuji Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ku rindukan roh-Mu
lipat tangan kita, kita tundukkan kepala kita mau berdoa buat Tuhan, buat kita semua. Kita mau belajar untuk memuji Tuhan, kita belajar menyembah Tuhan, kita belajar berdoa. Yang saat ini adik-adik masih belum bisa berdoa, adik-adik boleh ikuti Kak Rika berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk ke dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Kita mau pujikan lagu yang kedua. Kita mau, adik-adik tahu nggak kalau kita mau dipanggil Tuhan kita harus jawab apa? Ya. Pasti ya. Nah, kita mau dengar-dengaran, kita mau mendengar suara Tuhan. Oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama
memujikan lagu firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur doa kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, anak-anak, adik-adik maknya yang pikir masih muda kali ya. Selamat sore anak-anak, papa mama semua udah siap ya. Tadi kan udah nyanyi sama Kak Angel, sama Kak Rika. Sekarang anak-anak siapin semuanya, kita dengar firman Tuhan ya. Nah, sekarang mana yang akan cerita? Anak-anak tahu penjara nggak? Pasti tahu deh ya. Siapa saja orang dimasukkan penjara? Tentunya kalau orang dimasukkan penjara pasti orang itu bersalah umumnya. Walaupun sekarang kadang nggak bersalah juga bisa masuk penjara ya. Nah, sekarang Ana akan ceritakan ada seorang yang masuk penjara tapi nggak bersalah. Nah, seharusnya orang kalau masuk penjara pasti kan bersalah. Setelah diadili, dimasukkan penjara. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat anak-anak sekarang kan nggak boleh sekolah nih, ya, nggak boleh mainan di luar. Kalau sepedaan sedikit aja deket rumah, tapi tetap harus pakai masker ya. Nah, makanya nggak pakai masker sekarang karena ngomong. Jadi kalau tuh Pak Yundri pakai masker ya. Jadi semua anak-anak kalau keluar rumah, ini sebetulnya nggak usah dulu ya, nggak usah naik sepeda di luar dulu, bahaya. Karena ada apa ya? Ada corona. Semua udah terkenal tuh corona ya. Jadi anak-anak sekarang nggak boleh sekolah, nggak boleh mainan di luar. Semuanya
harus dikerjakan di dalam rumah. Semua udah naik kelas kan hari ini? Wah, udah naik kelas, jadi udah lebih pinter lagi ya. Yang kelas 1 sekarang kelas berapa? Kelas 2. Semua naik kelas. Ada nggak yang nggak naik kelas? Oh, pasti Tante Risma anak sekolah minggu BPS pinter-pinter deh ya. Semua pasti udah naik kelas. Puji Tuhannya, berarti tahun ini anak-anak harus lebih pinter lagi sekolahnya ya. Walaupun di rumah jangan sampai kita terlena terus males-malesan karena nggak ada bu guru, karena nggak ada yang merhatikan, udah anak santai-santai aja ya. Nah, sekolah minggu juga begitu. Walaupun ngaji sekolah minggu nanti kalau jalan-jalan dimarahi Tante Risma, dimarahi Pak Yundri dan yang lainnya juga ya. Di rumah juga malah ada lebih dari kakak-kakak guru-guru sekolah minggu di rumah. Malaikat Tuhan langsung melihat anak-anak lagi ngapain nih, lagi ikut sekolah minggu atau tidak ya. Nah, jadi sepertinya kita ini lagi di penjara, nggak boleh keluar rumah dong ya, nggak boleh ngapa-ngapain, seperti kita di dalam penjara. Rasanya bosen, kepingin sekolah nggak bisa, kepingin pergi mall nggak bisa. Jadi nggak semua, bukan anak-anak aja yang di penjara, papa mamanya juga pasti kepingin ke mall tuh ya. Tante Neneng juga, tante sama Mak Neng juga kadang-kadang kepingin bosen di rumah terus kepingin ke mall ya, makan di luar. Tapi sekarang kalau makan masa pakai masker, kan nggak bisa ya, lebih baik makan di rumah saja ya. Mama-papa biar masak tiap hari dimakan. Nah, anak-anak sepertinya di penjara. Tapi coba perhatikan ya, supaya setelah kita aman, semua bisa sekolah ulang, kita sama-sama doain ya semua supaya corona ini cepat pulang ke rumahnya, jangan balik lagi ke muka bumi ini, sehingga kita semua bisa bebas bergerak. Nggak kayak sekarang, sekolah nggak bisa, sekolah minggu nggak bisa, sekolah minggu mesti lihat di rumah saja, nggak rame rasanya, kurang banyak temannya ya. Tapi coba kita perhatikan, kita masih beruntung, masih bisa terima firman Tuhan. Ada saatnya nanti kita jangankan mau dengar firman Tuhan, semua firman Tuhan diangkat dari muka bumi ini dan kita nggak bisa terima firman Tuhan. Coba kalau anak-anak sehari aja nggak makan, bisa nggak? Lapar ya. Nah, satu saat rohani kita juga bisa kelaparan karena di dunia ini nggak ada firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan bisa anak-anak terima di mana-mana ya. Nah, sekarang Tante Emaneng mau kasih tunjuk, ada pelayan Tuhan nggak bersalah dimasukkan penjara. Namanya, coba kita buka yuk di dalam Kisah Rasul ya, pasal 16 ayat 23. Kita lebih enak kayak 25 aja ya, 25 dan 26. Anak-anak yang udah bisa baca dibaca ya. Kalau yang nggak bisa baca tolong papa mamanya ya bacakan firman buat anak-anaknya. Aneng mau bacakan ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat 26. Jadi kenapa gempa bumi ini bisa terjadi? Karena ada ayat 25 ya. Coba 25 kita baca juga. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Oke ya. Jadi anak-anak pasti deh bisa nyanyi. Tadi Kak Angel sama Kak Rita udah ngajarin nyanyi ya. Sekolah minggu bisa nyanyi banyak lagu-lagu kalau mau lihat di YouTube juga banyak ada pujian-pujian untuk anak sekolah minggu ya. Harus banyak mempunyai koleksi pujian. Nah, kenapa Maneng bilang koleksi pujian? Karena pujian ini manfaatnya besar sekali ya. Coba, Paulus dan Silas ini orang benar. Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Nah, pada saat waktu itu, kenapa Paulus dan Silas bisa dimasukkan penjara? Apa mereka mencuri? Apa mereka kalau sekarang lagi musim narkoba, mungkin ya anak-anak nggak tahu lah narkoba ya, tapi mungkin pernah dengar ya. Jadi bukan karena itu. Ini nggak taunya si Paulus sama Om Silas ini kok tiba-tiba dimasukkan penjara. Apa sih salahnya mereka?
ternyata coba kalau anak-anak baca ceritanya di dalam Kisah Rasul 16 ini, ternyata Om Paulus ini hanya mengusir setan yang ada di orang-orang yang berbuat jahat. Jadi misalkan orang ini punya, kalau sekarang tuh tenung tuh apa ya, kayak sihir kali ya, sihir gitu ya. Nah jadi kalau mau ngambil uangnya Om Yundri nih, Kak Yundri ini, dia cuma pakai ilmunya dia, uangnya Kak Yundri bisa keluar. Wah hebat ya, langsung uangnya, dompetnya Kak Yundri pindahlah ke dompetnya yang punya roh jahat ini. Nah, yang roh jahat ini tahu loh kalau Paulus dan Silas ini punya roh Allah. Jadi mereka tuh kayak ngece gitu loh, ngetutno dari belakangnya Om Paulus dan Silas ini, kamu yang hamba Tuhan ya, oh jago loh, ini ada roh Allahnya. Lama-lama si Paulus ini, dia kalau cuma benar-benar dari hatinya mungkin Om Paulus nggak ngapa-ngapain, ternyata dia merasa ganggu nih orang, ya setan ini ganggu dia. Jadi langsung Om Paulusnya noleh, dalam nama Tuhan Yesus, roh setannya keluar. Wah saat itu juga roh yang ada di dalam perempuan kecil ini yang suka nyuri uangnya orang itu keluar. Nah tentunya si tuannya yang punya kalau sih sekarang tuh tuyul kali ya. Nah sedih, waduh gara-gara orang ini aku nggak akan dapat penghasilan lagi. Wah kita memfitnah aja. Jadi Paulus dan Silas ini sebetulnya difitnah. Nah karena dia sudah merasa rugi, dibawalah Paulus dan Silas ini ke penguasanya, maksudnya ke pejabat yang bisa memenjarakan Paulus dan Silas ini ya. Dan kemudian setelah ini loh orang ini mengancam ya, oh kalau gitu ya bukaan bajunya, pukul loh, waduh kasihan loh ya. Silas dan Paulus dan Silas ini nggak bersalah, dipukulin, habis dipukulin dimasukkan ke dalam penjara. Coba anak-anak bayangkan, orang udah nggak bersalah, udah dipukulin, terus pejabatnya bilang orang ini harus dijaga ketat, jangan sampai keluar ya. Wah tentunya pegawai-pegawai penjara ini takut sama pemimpinnya. Dibawalah Paulus dan Silas ke dalam ruangan khusus, bukan disamakan dengan penjara-penjara yang biasa, tapi ini penjara yang luar biasa. Di dalam penjara ini ya, Paulus dan Silas ini ditaruh di tengah, udah di tengah diikat, tangannya diikat, kakinya dipasung. Coba bayangkan, bergerak aja nggak bisa. Padahal dia nggak bersalah loh ya. Jadi anak-anak bisa bayangkan, kita sekarang cuma dibelenggu, nggak bisa keluar rumah, dibelenggu nggak bisa ke sekolah. Paulus dan Silas ini dibelenggu, dipukulin, diikat, nggak bisa bergerak. Coba kalau kita perhatikan, Paulus dan Silas tidak berontak, ya, dia tidak marah-marah. Ngapain ya? Aku udah nggak salah, Bok, taruh di sini. Marah-marah tidak loh. Paulus dan Silas benar-benar memiliki roh Allah yang hidup, ya. Dia tahu Allah pasti membela dia. Enggak berkata sekali diikat, ya always diikat, ya. Nah setelah ditinggal sama semua kepala penjaranya, pegawai penjaranya dijaga ketat, ya udah mereka tengah malam tidurlah mereka, pasti kan capek udah mukulin orang ya. Paulus dan Silas tengah malam, semua orang udah tidur, ya. Dia enggak nyalahin Tuhan. Tuhan, aku kan melayani Tuhan. Aku kan sudah nyanyi, aku sudah berdoa, kenapa aku harus di penjara? Enggak loh. Paulus dan Silas kita ambil contohnya, ya. Dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak marah sama orang lain, dia hanya menyanyi, berdoa dan menyanyi. Nyanyi apa aja, ya. Dia menyanyi, menyembah Tuhan, dan semua orang yang di penjara itu dengar suara mereka, walaupun mereka nggak jerit-jerit nyanyinya, tapi dia mendengarkan suara pujian itu. Pada saat mereka sedang berdoa dan memuji, tahu gak anak-anak? Suatu keajaiban terjadi, Tuhan mendengar dan kuasa Tuhan terjadi di sana. Tiba-tiba gempa bumi, wah kaget nggak pasti? Wah,
kalau anak-anak tahu di rumah ada rumah goyang sedikit udah takut ya. Nah ini gempa bumi itu semua terjadi luar biasa. Orang-orang bingung, ada apa ya? Ada apa ya? Nah, orang yang jaga Rasul Paulus dan Silas ini pasti dong ketakutan. Waduh, ini tahananku kabur ini. Wah, daripada aku nanti digantung sama kepala penjara, aku tak gantung diri aja. Jadi yang mereka yang menjaga Rasul Paulus ini udah takut nih, pasti Paulus dan Silas tahanan spesial ini kabur. Wah ya, dia langsung melari, langsung menggantung diri. Pada saat dia mau gantung diri, Paulus bilang, ojo, nggak boleh gantung diri, itu dosa. Ya, udah kamu tuh, kalau diterusin nih bahasanya, udah kamu tadi menjarain aku nggak bersalah, dipukulin, karena bunuh diri lagi, dosanya double. Nggak boleh bunuh diri itu. Tidak ada. Kenapa dia bisa mau bunuh diri? Karena dia nggak punya Tuhan Yesus. Coba dia kalau percaya Tuhan Yesus. Kalau Paulus dan Silas itu tidak percaya sama Tuhan Yesus, pasti dia bunuh diri juga tuh. Ya, kita bunuh-bunuhan aja. Jadi kita bunuh diri bareng-bareng. Ngapain kita dipasung? Ya, tapi tidak. Paulus dan Silas dia tidak berniat bunuh diri, malah nyanyi, malah berdoa. Ini keajaiban orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak kesempatan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah pakai dengan baik. Kalau papa mamanya belum percaya Tuhan Yesus, ayo diajak supaya kalau semua keluarga diberkati Tuhan, percaya Tuhan Yesus, keluarganya akan aman, damai, tenang. Walaupun suruh di rumah saja makan cuma mungkin sama telur aja, tiap hari makannya telur goreng, telur ceplok, yang paling gampang didapat soalnya, nggak harus ke pasar ya. Tapi lama-lama bisa bisulen. Nggak apa-apa ya, kita mau nggak boleh sekolah, oke, nggak apa-apa, karena ada Yesus yang ada di dalam rumah tangga, rumahnya anak-anak semua ya. Jadi coba kalau belum percaya Tuhan Yesus, belajar menginjil. Ayo Pak, Ma, kayaknya Mak Ning tadi harus percaya Tuhan Yesus. Nah coba buktikan tuh kepala penjara tadi, orang-orang penjara itu mau bunuh diri karena dia nggak punya Tuhan Yesus. Pada saat mereka akan bunuh diri, Paulus bilang, jangan bunuh diri ya. Aku loh di sini, aku nggak kabur. Aku loh nggak melarikan diri, ini loh aku. Tapi heran, belenggunya semua bisa lepas semua. Luar biasa ya. Jadi anak-anak kalau lagi sedih, nyanyi buat Tuhan. Kalau lagi sakit, nyanyi buat Tuhan. Kuasa pujian dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus itu besar kuasanya. Kenapa anak-anak di sekolah minggu diajarkan nyanyi? Kok nggak langsung khotbah aja? Kok nggak langsung cerita aja tuh guru-guru sekolah minggu? Karena anak-anak hidup harus dipenuhi oleh pujian akan Tuhan. Jangan cuma bisa nyanyi lagu dangdut. Wah kalau lagu dangdut, dia sampai goyang-goyangan begitunya. Tapi kalau nyanyi lagu Tuhan, tahu kemarin bisa happy ya tok nggak ya? Semua pujian yang diajarkan di sekolah minggu harus anak-anak kuasai. Karena pada saat anak-anak membutuhkan kuasa, membutuhkan kekuatan, dalam pujian ada kekuatannya. Cuma nyanyi, mungkin nyanyi haleluya, haleluya, hafal haleluya 12 kali itu hafal, nggak banyak kata-katanya ya. Atau terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nah, banyak pujiannya bangun tidur, begitu bangun terima kasih Tuhan. Sepanjang hari itu anak-anak akan melihat waktu belajar, waktu sekolah, waktu bermain dengan teman, itu firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu, pengurapan dari Tuhan akan selalu ada. Tadi pujiannya katakan, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu, ya Roh-Mu yang mencurahkan. Jadi tiap kali kita menyanyi untuk Tuhan itu beda dengan kita kalau nyanyi untuk dunia. Wah, audisi mau jadi idol, junior idol, boleh, nggak apa-apa. Itu untuk skillnya kita ya. Tapi untuk Tuhan itu kita nyanyi dari hati. Dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap pujian yang kita naikkan. Bayangkan,
belenggu yang segitu besarnya, yang tidak bisa dilepaskan oleh kekuatan manusia, bisa terlepas hanya karena dengan doa dan pujian. Oke ya, kita sama-sama. Aneng juga harus banyak memuji Tuhan. Om Yudri juga, Om Yudri bisa main musik. Kalau anak-anak pernah tahu ceritanya Raja Saul, tahu nggak Raja Saul? Tahu kan? Raja Israel yang pertama ya. Nah, pada saat dia dirasuki setan, wah, dia cuman setannya lari hanya dengan petikannya gitar Raja Daud dong. Ya, jadi pada waktu Om Yudri tadi ini jreng itu, semua roh jahat yang ada di gereja ini, di rumah kita hilang semua. Ya, jadi coba anak-anak jangan menyepelekan. Kalau lagi nyanyi di gereja jangan lari-lari, jangan cumit-cumit temannya sampai tantenya bilang ayo nyanyi, ayo. Wah, Pak Yudri kalau lagi pimpin pujian rasanya tuh gedung ini mau rubuh. Ya, saking semangatnya. Karena Om Yudri tahu bagaimana kuasa memuji Tuhan itu, oke ya? Jadi anak-anak mulai sekarang harus sukanya nyanyi ya. Papa mama kalau lagi sedih, kalau lagi sakit, nyanyikan bilutnya. Nah pada saat kita nyanyi buat Tuhan, roh Tuhan itu datang dan dia akan menjadikan semuanya lebih baik. Oke ya, udah kalau kepanjangan nanti anak-anak ngantuk. Karena kita nyanyi ya. Kita nyanyi apa ya Om Yudri? Nyanyi ini lah Om Yudri, aku memuji kebesaranmu. Lagunya gampang, tapi kuasanya besar. Oke. beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam pujian untuk Tuhan, hidup kami akan dimenangkan selalu. Kami akan menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari mulut kami mengeluh, ngomel, marah-marah karena keadaan saat ini. Tapi ajar kami semua untuk selalu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, perlindungan Tuhan untuk kami, jauhkan kami dari virus-virus yang mengganggu kami. Tuhan, kalau boleh biarlah kehendak Tuhan yang jadi, virus ini boleh hilang dari muka bumi ini, supaya kami anak-anak Tuhan bisa kembali beribadah, bisa kembali sekolah,
dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati guru-guru kami semua, papa mama kami, guru kami semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Neng buat firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Shalom adik-adik. Balik lagi dengan Kak Ezel dan Kak Rika. Tuh ya. Nah, kita mau kasih pengumuman buat kalian semua yang di rumah. Jadi pengumumannya yang pertama adalah jangan lupa setelah ini akan ada video tantangan yang harus kalian buat untuk minggu depan, gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa kita lakukan aba. Aku baca Alkitab, gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa juga persembahan kalian diletakkan di kotak persembahan yang sudah kalian buat, gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Terus memberkati. Dadah. Halo, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi bersama Kak Desi dan Kak Katu. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Nah, Kak Desi, sore ini Apa ini Kak? kita mau melakukan tantangan. Tantangan apa tuh? Nah, tantangannya ayo apa yuk? Ayo. Sesuai tema firman Tuhan tadi. Apa ya firmannya tadi? Apa ya? Firmannya apa ya adik-adik ya? Nyanyi. Nyanyi. Apa itu ya? Dulu. Ada Puasa nyanyi. Bukan Kak. Apa ya? Bentar. Kita ingat-ingat dulu. Iya. Apa Kak Desi? Puasa dalam pujian. Nah, jadi begini. Nah, adik-adik di rumah kan kalau kita lagi sedih ataupun sakit, nah jangan lupa untuk tetap berdoa dan juga memuji nama Tuhan adik-adik. Gitu ya, Iya, Kak? karena di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan. Iya, ada kuasa Tuhan. Pernah ngalamin enggak Kak Desi? Pernah Ya, Kak. kayak apa kayak? Waktu itu waktu Kak Desi tuh mau tunggu nilai ujian. Iya, wah. Nah, Terus? remedi. Oh. Nah, waktu pengumuman nilai itu Iya. takut nggak lulus Kak Katu. Oh. Terus Kak Desi itu nyanyi. Waktu Gitu ya? pulang kuliah itu naik motor tuh sama nyanyi. Nah. Besoknya Ya, waktu ya. pengumuman Kak Katut, wah, ternyata nilai yang Kak Desi inginkan itu dikasih lebih sama Tuhan. Iya. Iya betul Kak Desi. Dan juga kalau kita lagi sedih, khawatir, nah jangan lupa memuji nama Tuhan ya. Iya. Supaya apa? Supaya tenang hati kita. Apalagi kalau kita memujikan pujian itu bersama-sama. Dan juga pakai gerakan. Adik-adik di rumah boleh ditirukan gerakannya. Oke, boleh ya Kak ya? Boleh, atau cari gerakan yang lain. Kreatif mereka aja Iya, Kak. terserah adik-adik. Yang penting di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan ya. Puji-pujian yang adik nyanyikan harus dinyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, gini Kak Desi, Gimana tuh Kak? Ayo tantangannya gimana ini? untuk menghibur hati kita kalau kita sedih biasanya nih Katut mau nyanyi pujian ini. Ini apa Biasanya. ini? Hati yang gembira Betul itu. adalah obat. Memang betul Kak Desi. Ya Kak ya, kalau Iya. hatinya senang. Kalau hatinya sedih, Nah, itu seperti apa ya? Tulang-tulang itu seperti kering, mati gitu. Iya, lemas layu, gitu. kayak Iya, pohon layu. itu layu. Iya. Kayak ya seperti itu. Ayo kita Ayo, praktek Kak. aja. Ayo, ya, apa ini? Nah, Apa? ini ya. Ayo Kak Desi, tetap tunggu dulu. Kan harus jaga kesehatan, jaga jarak, tidak boleh bersentuhan. Nah, Terus satu ini kita Apa gunakan. itu, Kak? Terserah, boleh pakai sarung tangan, ya seperti ini, atau pakai ini lagi. apa itu? Ya, ini semprot. Apa itu namanya Kak? Parfum ta? Bukan hand sanitizer. Hand sanitizer sih, Kak.
Kalau Kak Gatut bilangnya hand sanitizer. Oh, gitu. Ya udah. Mau. Udah. Baru Kak Desi. Nah, caranya gini. Syarat yang pertama kita harus hafal lagunya. Ya. Kalau lagunya enggak itu adik-adik. Hafal lagunya ya. Yang kedua harus ada pasangannya. Boleh mama, boleh papa, Ada oma, pasangan ya, opa. Kak? Iya. Terus adik juga boleh. Ya. Ada Pasangan pasangan. berarti itu saudara, Oh, ya. saudara. Kan masih kecil ini ya. Nah, terus harus gerakannya dihafal juga. Terserah adik-adik mau seperti apa namanya domikado seperti itu boleh, terserah adik-adik. Yang penting harus kreatif. Nanti jangan lupa dikirim Video ya kak ya. video lalu dikirim ke grup sekolah minggu. Nah, Oke. kalau Kak Gimana Gatut ini sama Kak gerakannya, Desi Kak gini. Gatut? Pertama kita tos seperti telapak tangan, punggung telapak tangan gini ya. Wah. Nah, ya ingat-ingat Kak Desi ya. Oke. Iya. Oke. Itu Kak Gatut sama Kak Desi dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Ayo, Ada berapa ayo. tadi Kak Desi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Iya. Sekarang pakai lagu Kak Desi. Ya, Coba ya. dulunya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, seperti itu. Oke oke. Ya. Kita coba Kak Desi. Benar. Satu posisi. Nah, siap? Ada adik? Siap siap. Nah, 1, 2, 3. Hati yang gembira. Wah, sebentar ulangi. Nggak fokus, nggak fokus. Iya, nggak fokus. Ayo fokus kak. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi seperti itu ya. Kakak tidak fokus ini. Ya, pokoknya seperti itu adik-adik ya. Ya. Oke. Pokoknya seperti itu. Jangan Harus lupa Kak fokus. Desi ya. Nah, ini perlu diulangi lagi enggak? Sekali lagi ya, Sekali sekali lagi, lagi. oke. Tapi yang fokus kak Ya, ya. fokus ya. Fokus, Dah, fokus. gini aja. Kalau pengen fokus harus konsentrasi. Konsentrasi dari Tadi- telepon. Iya, tadi perutnya Kak Gatut kebesaran. Udah, Dia habis ya. makan ya. Udah Kak Desi ya. Oke, Tarik nafas ayo. dulu, oke. Siap? Dalam nonton Yesus. Ingat Ayo. adik-adik ya. Siap? Ulangi. Hati yang gembira. Nggak fokus. Ulang. Sudah. Ya, udah. Sudah kasihan mereka tunggu-tunggu. Kak. Ya, Kita yang penting gitu ketawa adik-adik ya. Terus Kak Shen. Iya, kita nanti dikira gak serius ini nanti. Iya, sudah gitu. Nah, jangan lupa diulang-ulang ya. Kalau nggak bisa terus sampai hafal. Setelah itu baru video. Ini kita agak hafal sedikit, nggak hafal Ya. sedikit. Ya, hafal sedikit yang banyak lupanya. Ya. Iya. Nah, oke. Oke. Abah kak, ayo. Ya. Ayo mau ngomong apa, ayo. Mau ngomong apa ya? Oke, Kak Gatut mau ngomong satu saja. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.